Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan dari pertemuan 14 hingga 15, di mana membahas mengenai hukum termodinamika. Hukum termodinamika 2 aplikasinya terbagi atas dua, yaitu siklus Carnot dan siklus refrigerasi. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan menjumpai mesin-mesin yang dapat mengubah energi panas menjadi energi mekanik, ataupun sebaliknya. Nah, sistem termodinamika ini digunakan untuk membuktikan hal tersebut. Nah, aplikasinya dapat dilihat, yaitu seperti mesin mobil, AC, dan lemari es atau kulkas. Nah, mesin-mesin tersebut bekerja berdasarkan hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Siklus Carnot. Siklus Carnot adalah siklus termodinamika ideal yang menggambarkan efisiensi maksimum konversi panas menjadi kerja mengacu pada dua reservoir suhu tetap. Nah, siklus Carnot terdiri dari 4 proses reversibel. Yang pertama, isothermal ekspansi, di mana gas menyerap panas dari reservoir suhu tinggi. Nah, gas akan mengembang dan menghasilkan kerja. Yang kedua, adiabatik ekspansi. Dalam adiabatik ekspansi tidak terjadi pertukaran panas. Nah, kemudian gas terus mengembang, suhu menurun ke temperatur rendah. Kemudian isothermal kompresi. Gas dikompresi perlahan melepaskan panas ke reservoir suhu rendah. Yang keempat, adiabatik kompresi, di mana volume mengecil tanpa pertukaran panas. Terjadi suhu naik menjadi temperatur yang tinggi. Nah, ini merupakan diagram PV siklus Carnot. Proses ekspansi isothermal reversible, fluida kerja menyerap panas dari reservoir suhu tinggi pada suhu konstan, menyebabkan volume fluida meningkat dan tekanan menurun. Nah, kemudian untuk ekspansi adiabatik reversible, nah, fluida kerja terus berekspansi tanpa adanya pertukaran panas dengan lingkungan. Suhu fluida turun dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Kemudian kompresi isothermal reversible. Fluida kerja dikompresi pada suhu konstan. Reservoir dingin, fluida kerja melepaskan panas ke reservoir dingin. Kerja dikenakan pada sistem mesin. Kemudian untuk kompresi adiabatik reversible, fluida kerja dikompresi tanpa pertukaran panas dengan lingkungan. Suhu fluida naik dari TC atau dari suhu rendah ke suhu tinggi, kembali ke keadaan awal. Nah, untuk proses 1, 2, dan 3, 4, kedua proses ini adalah garis horizontal karena suhu konstan selama proses isothermal. Untuk proses 2, 3, dan 4, 1, kedua proses ini adalah garis vertikal karena tidak ada transfer panas selama proses adiabatik dan entropi konstan. Nah, rumus untuk efisiensi siklus Carnot adalah fungsi dari suhu tinggi dan suhu rendah reservoir panas. Nah, rumusnya yaitu 1 kurang TC per TH. Nah, siklus Carnot
penting karena merupakan siklus termodinamika paling efisien yang dapat beroperasi antara dua suhu tertentu. Menetapkan batas atas efisiensi untuk setiap mesin kalor yang beroperasi antara dua suhu tertentu. Kemudian membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar termodinamika dan efisiensi energi. Selanjutnya untuk siklus refrigerasi. Proses pemindahan panas dari suatu area yang lebih dingin ke area yang lebih panas dengan menggunakan refrigeran, suatu zat yang dapat berubah fase, cair ke gas dan sebaliknya, untuk menyerap dan melepaskan panas. Proses ini melibatkan 4 komponen utama. Yang pertama, evaporator, menyerap panas dari ruangan dingin. Yang kedua, kompresor, meningkatkan tekanan dan suhu refrigeran. Yang ketiga, kondensor, melepaskan panas ke lingkungan. Yang keempat, katup ekspansi, menurunkan tekanan dan suhu sebelum masuk evaporator. Nah, untuk diagram PV siklus refrigerasi, proses ini dimulai ketika zat kerja mengalami kompresi isotermal pada suhu tinggi. Nah, pada tahap ini, sistem berada dalam kondisi tekanan tinggi dan volume menurun. Nah, sambil melepaskan panas ke lingkungan luar, misalnya udara atau air di sekitar kondensor. Inilah proses di mana refrigeran membuang panas menjaga agar suhu tetap konstan meskipun volumenya berubah. Nah, kemudian zat kerja memasuki proses ekspansi adiabatik, di mana tidak ada panas yang masuk atau keluar dari sistem. Namun karena sistem mengembang tanpa pertukaran panas, suhu zat kerja turun secara alami hingga menjadi suhu rendah. Proses ini menyebabkan tekanan turun dan volume bertambah. Kemudian untuk proses ketiga adalah ekspansi isotermal pada suhu rendah. Pada tahap ini, refrigeran menyerap panas dari lingkungan sekitar seperti ruang pendingin dalam kulkas atau ruangan yang sedang didinginkan. Meskipun menyerap panas, suhu dijaga tetap konstan. Inilah proses inti dari sistem refrigerasi, menyerap panas dari daerah dingin. Akhirnya, zat kerja mengalami kompresi adiabatik, di mana volume berkurang tanpa adanya pertukaran panas. Karena volume berkurang, energi dalam meningkat dan menyebabkan suhu naik kembali. Jadi, suhu mengembalikan sistem ke kondisi awal untuk memulai siklus kembali. Nah, selanjutnya rumus efisiensi siklus refrigerasi, di mana Q per W. Nah, kemudian koefisiennya TL atau suhu reservoir rendah per TH kurang TL. Nah, ini merupakan tabel perbandingan siklus Carnot dan refrigerasi. Menurut karakteristiknya, tujuan dari Carnot yaitu menghasilkan kerja dari panas, sedangkan refrigerasi mendinginkan ruangan. Untuk panas diserap, Carnot itu dari suhu tinggi, sedangkan refrigerasi dari suhu rendah. Selanjutnya untuk panas yang dibuang, Carnot ke suhu rendah, sedangkan refrigerasi ke suhu tinggi. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh soal dari siklus refrigerasi. Nah, dari soal kita ketahui efisiensi dari siklus refrigerasi yaitu 6. Dan untuk usahanya yaitu 6.000 Joule. Nah, kemudian untuk A, kalor yang diserap dari ruangan dingin menggunakan rumus K kali W diperoleh dari rumus Q per W diperoleh kalor yang diserap dari ruang dingin yaitu 36.000. Kemudian untuk kalor yang dibuang ke reservoir panas menggunakan rumus QL tambah W, di mana diperoleh 42.000 Joule. Nah, berikut merupakan contoh soal dari siklus Carnot.
Diketahui dari soal efisiensi dari alatnya yaitu 35%, sama dengan 0,35. Kemudian untuk usahanya yaitu 7.500 joule. Nah, yang ditanyakan yaitu kalor yang diserap dari reservoir panas. Diperoleh rumusnya yaitu Weber efisiensi, sama dengan diperoleh hasilnya yaitu 21.428,57 joule. Nah, untuk kalor yang dilepaskan ke reservoir dingin dengan menggunakan rumus Q1 kurang W diperoleh yaitu 13.928,57 joule. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.